Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimmy sebagai host magang. Di sini saya akan mewawancarai seorang senior, seorang sahabat. Halo, abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Nyantai aja ngopi. Sambil ngopi bang ya. Sibuk sekali kayaknya belakang ini ya bang. Alhamdulillah banyak hal yang dikerjakan, ya kebutuhan untuk keluarga, untuk teman-teman, kegiatan sama sahabat-sahabat juga. Itulah sehari-hari rutin. Masih aktif di PP kan? Di PP alhamdulillah, cuma untuk saat ini tidak dalam konteks kepengurusan. Karena mungkin saya lebih mengutamakan kaderisasi berjalan. Kaderisasi berjalan, dan saya udah cukup lama juga di PP. Jadi yang mudah-mudah lah, suruh maju lah, suruh menggantikan senior-seniornya biar lebih baik lagi. Di Dapil 14. Di Dapil 14 dengan nomor Kota Bandung. Kota Garut. Kota Garut. Kota Garut. Nomor urutnya berapa? 3. Nomor 3. Para sahabat-sahabat yang mengenal baik siapa Kang Kris ini atau mau mencari tahu siapa seperti apa sih sosok dari Kang Kris ini, simak podcast kami atau perbincangan kami yang mungkin ya obrolan santai ya. Ya, saya yakin kalian semua bisa berpikir sekarang Indonesia bukan orang-orang yang mudah dibeli dengan uang receh, mudah diiming-imingi dengan janji-janji manis, tapi orang-orang yang cerdas, yang kritis dan bisa berpikir, menelaah dan bisa menyelidiki siapa sosok yang pantas untuk dipilih. Bukan gitu, Kang Kris? Insya Allah. Artinya begini. Jadi ya dalam politiknya Kang Kris ini tidak ada money politik. Insya Allah. Misalkan ada kebutuhan di Kampung Garut yang harus mungkin ada keluar diakomodir, itu mungkin seperti itu Kang ya, tapi tidak berupa amplop untuk perorangan atau apa, bukan Insya seperti itu Allah. kan? Itu kan money politik. Iya. Money politik tidak dilarang juga itu sebetulnya. Tapi kan itu tetap terjadi kan? Terjadi. Dan itu yang biasanya suka menang itu seperti itu biasanya. Iya. Padahal sangat merugi loh. 100.000, 200.000, 300.000, kita kalikan di 5 tahun, kita bagi 5 tahun, itu berapa? 1.000, nggak nyampe 1.000 satu harinya. Betul. Yang kita nikmati, itu yang akan kita nikmati selama 5 tahun. Betul. Gitu. Jadi saya rasa ya sangat merugi lah. Saya yakin masyarakat sekarang udah cerdas kok. Betul. Itu mungkin yang melakukan seperti itu. Jadi gini, Bang Jim, saya panggilnya dia biasa Bang Jimmy ya. Jadi hal-hal seperti di lapangan, sosialisasi dan sebagainya, itu memang sudah terbiasa terjadinya money politik. Dan itu sudah bukan hal aneh lagi. Nah, disayangkan ketika memang masyarakat tergiur dengan hal-hal seperti itu, yang tadi Bang Jimmy bilang, itu hanya menikmati di jangka pendek. Betul. Dan itu pun nilainya pun tidak seberapa. Ya masih mending bila mana orang yang melakukan hal money politik itu dia memang amanah nanti ke depannya, itu masih mending lah. Iya. Tapi rata-rata ya karena memang sudah keluar uang dengan nilai tertentu, ya dia ingin balik juga tentu toh uangnya gitu. Ya, walaupun saya pun mungkin bukan orang bersih juga, dalam artian mungkin bisa jadi melakukan hal itu juga, bisa jadi gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. karena apa? Karena itu pembelajaran yang salah sebetulnya buat masyarakat gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ketemu dengan Bang Jimmy seperti ini, ya jadi pembelajaran politik juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Garut, di mana saya akan nanti di dapil tersebut gitu. Banyak hal-hal yang saya harapkan, hanya mudah-mudahan saya bermanfaat aja bagi masyarakat Garut gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau memang misalnya kalau memberikan izin dan ridhonya, saya insya Allah mudah-mudahan aman. Itu aja lah.
Mudah-mudahan amanah. Jadi kenapa Garut? Why Garut? Pertama Garut, kampung halaman saya, Oh, asli dari Garut kan? aslinya Garut. Jadi dulu waktu masih kecil saya di Garut. Mm-mm. Nah, menjelang besar, bapak saya pindah ke Bandung, ya ikutlah ke Bandung gitu. Walaupun kelahirannya lahir di Bandung, Mm. cuma orang tua, kakek, nenek dan sebagainya di Garut gitu. Ya, ya. Makanya ketika ada acara seperti ini, pileg dan sebagainya, ya merasa tertarik Mm. eh, Apa sih untuk memberikan sesuatu lah gitu. panggilannya dari mana sih? Maksudnya apa? Dasarnya apa? Melihat apakah kota Garut masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, yang Kang Kris rasa ini saya harus nih, Hmm. harus campur tangan nih. Saya pikir kalau soal kekurangan, tiap daerah juga mungkin Bang Jim tahu sendiri lah. Ya. Belum semua daerah juga saya pikir masih banyak yang harus diperbaiki. Hmm. Soal kesejahteraannya, soal kesehatannya, Hmm. soal pendidikannya. Dan itu mungkin di Jawa Barat ini semua juga masih seperti itu. Saya hanya tertariknya karena saya orang tua, kemudian leluhur saya juga di Garut. Hmm. Jadi saya ingin mencoba untuk berkiprah di Garut. Ya, ya. Mudah-mudahan pikiran saya, tenaga saya bermanfaat bagi saudara-saudara saya di Garut. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Itu aja sih. Saya nggak muluk-muluk. Ya minimal berguna buat orang lingkungan sekitar dulu lah. Betul, betul. Radius terdekat dulu ya. Betul, mudah-mudahan seperti itu. Seperti itu Insya ya. Allah. Insya Allah. Ya, untuk lingkungan sekitar minimal ya. Jadi, Insya Allah. Ya, saya juga banyak hal yang nilai positif ketika saya memang nanti turun ke lapangan di Garut. Ya, ya. Bisa bertemu saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman yang Ya. dulu ada di Garut. Betul. Ya, itulah berbagi cerita. Ya, ya, ya. Ya, banyak sekali yang bisa digali dari Kang Kris ini. Beliau ini saat ini masih aktif ya, Kangnya di Pemuda Pancasila ya. Alhamdulillah masih sebetulnya kalau dibilang aktif pakem ya. Agak Karena saya ada di kepengurusan sebelumnya. Hmm. Tapi sebagai anggota Pemuda Pancasila saya masih tetap anggota Pemuda Pancasila. KTA saya masih ada. Cuma untuk aktivitas di Jabar maupun di Bandung ya sudah sangat berkurang lah. Sekarang mungkin saya lebih fokus untuk keluarga, teman, sahabat juga karena saya juga punya beberapa kegiatan termasuk kegiatan UMKM di Kota Bandung. Saya rekrut beberapa ya bukan karyawan ya, semacam rekanan lah gitu. Mereka yang tadinya tidak bekerja juga saya rangkul. Walaupun tidak seberapa, tapi minimal ada kegiatan positif yang dilakukan gitu. Maaf saya pakai topi Pemuda Pancasila karena ini beliau dari Pemuda Pancasila untuk apa namanya Nggak biar apa-apa. kawan-kawan yang mengenal ataupun tidak mengenal ya seperti inilah sosoknya. Jadi ada pertanyaan satu lagi Kang. Apa itu? Kenapa Hanura? Kenapa Hanura? Hanura kan di Garut kayaknya kurang populer ya. Sepertinya ya, tapi sekarang Hanura beda dengan yang tahun sebelumnya. Sekarang lebih berkembang lagi, lebih maju lagi di Jawa Barat setelah dipimpin sama Pak Dian ya sebagai ketua Hanura di Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin pun ada silaturahmi dengan ketua umum Pak Oso. Pak Oso hadir di Gedung Sate. Dan alhamdulillah sampai ribuan yang hadir. Artinya ada antusias masyarakat dengan partai ini gitu. Ada kepedulian dari masyarakat dengan partai ini. Yang mudah-mudahan saya berharap secara pribadi maupun secara kepartaian, partai ini bisa membawa masyarakat Indonesia umumnya, khususnya di Jawa Barat, khususnya lagi di Kota Garut, membawa berkah dan manfaat bagi masyarakatnya. Itu mungkin bahasa politis ya, cuma itu ya saya tetap dari ketua, cita-cita saya lah. Komitmen dari ketua. Betul, kurang lebih seperti itu. Karena ya apapun yang ada di partai terlepas dari pemikiran masyarakat umum banyaknya, ya ketika sebelum jadi anggota dewan mengemis-ngemis lah untuk suara ya, itu bukan hal yang bohong, itu benar Bang. Ketika sudah jadi anggota dia melupakan
Itu mindset masyarakat nih ya, Ya, seperti pemikiran masyarakat seperti itu. Nah, mudah-mudahan hal seperti itu terkikis. Iya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan harapan saya besar eh, ingin mengabdikan diri untuk Kota Garut sebaik-baiknya bila mana dari warga Kota Garut mempercayakan saya dengan ikhlas. Tapi kalaupun misalnya tidak jadi masalah, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting saya warga Garut, siapapun yang terpilih, orangnya amanah. Ya. Orangnya sayang sama masyarakat dan tidak lupa janji. Jadi ini bagian dari ikhtiar Kris untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan Kota Garut. Mungkin ada Insya beberapa Allah. hal yang harus dibenahi. Insya Allah. Ketika kita tidak mempunyai tools atau kita tidak mempunyai kewenangan, kan akan lebih sulit ya, Kang. Betul, betul. Ketika Betul. kita punya, Kalau kita ada di perahunya kan kita bisa jadi nakodanya kan bisa seperti menentukan gitu kan. ya, Kalau dari luar, aduh sayangnya harus begini, harus begini. Tapi nggak bisa apa-apa betul. karena kita posisinya ada di luar gedung. Iya, seperti itu kurang lebih. Amin, amin. Nah, makanya saya sangat meyakini apa yang diperjuangkan oleh Kang Kristoni ini adalah merupakan bagian dari ibadah beliau. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dicita-citakan, Amin. dan dukungan dari masyarakat Kota Garut bisa Mewujudkan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan, impian dan harapan dari Kang Kris. Lihat siapa sosoknya begini-begini aja. track recordnya, lihat apa namanya. Kan kadang-kadang kita begini, Kang, ya, suka ada yang saya mah PDIP, saya mah ini. Tapi jangan seperti itu. Kita lihat siapa sosoknya. Betul. Gitu. Perahunya makin kesini makin membaik insya Allah. Dan terbukti dengan beberapa kegiatan dari partai kami, ada di Jawa Barat ini, mau di Cirebon, di Bogor, ataupun misalnya Cianjur, itu antusias masyarakat, alhamdulillah, mereka cukup baik, cukup baik. Yang menitipkan ya kok sebagai konstituen Kang Kris itu yang akan diutamakan ya. Harus seperti itu. Dibanding teman-teman dekat seperti saya lah gitu. Ya terlepas dari Bang Jimmy sekalipun, ya kalau memang itu nantinya akan merusak amanah betul. saya, ya bagi saya nggak ada cerita gitu. Betul, setuju. Nggak ada cerita. Tidak ada istilahnya politik budi ya. Ya, insya Allah lah, insya Allah. Ya karena yang seperti kita tahu kan seperti itulah ya yang ada di Indonesia, karena kita masih tinggal di Indonesia nih. Sudah jadi budaya kebiasaan ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Kang Kris yang tegas sebagai bekas pemimpin yang sampai sekarang pun masih saya pemimpin, bisa membawa suasana baru di Garut, terutama di DPRD provinsinya. Amin. Bisa memberikan suara yang keras, bisa bersuara dengan lantang, bisa membawa kebaikan. Amin. Bisa merubah sistem yang buruk tadi menjadi sedikit lebih baik lah minimal. Amin. Semoga Allah ridho. Semoga Allah ridho. Insya Allah. Jadi saya pun tidak akan kasarnya mengkhianati amanat yang sudah diberikan oleh masyarakat Kota Garut. Apalagi mempermalukan warga Garut juga. Sama sekali tidak terngiang lah ada itikat seperti itu. Hanya sekali lagi yang tadi saya bilang, saya hanya berusaha untuk diri ini, badan ini, pikiran ini bermanfaat bagi masyarakat di Garut. Itu aja. Mudah-mudahan Allah ridho, ada jalan terbaik bagi saya. Kalaupun memang misalnya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Insya Allah amanat saya pun ini akan tetap menularkan lah kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Setuju. Jadi ini teman-teman, ini obrolan warung kopi. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pertimbangan teman-teman, terutama warga Garut. Jadi tidak ada lagi istilahnya abu-abu, Kang, ya. Cuma ada putih dan hitam, haram atau halal. Ya begitu. Ya kan, abu-abu itu kan hanya apa ya, denial orang untuk melegalkan, bukan bahasa hukum, untuk menjadikan itu
sesuatu yang sah-sah saja. Betul. Itu ini halal kok. Padahal sebenarnya kan aturan jelas. Gitu. Betul. Itulah di situ kita dibutuhkannya punya prinsip Bang Jimmy. Ya, ya. Harus punya prinsip. Dan itu harus istiqomah. Ya, Itu aja. Ya, tidak semua orang juga baik terus ya, tidak. ya. Ada juga yang melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu salah satu hal yang memang seperti itu. Perjalanan hidup manusia ada salahnya, ada benarnya, ada beloknya, ada lurusnya. Tapi ketika kita salah ya kita cepat-cepat bertobat. Mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Hanya itu aja sih. Oke, teman-teman, seperti Anda lihat ini obrolan warung kopi, benar-benar warung kopi nih. Tuh, seperti Anda lihat tuh, ini warung kopi dengan Kang Krisoni. Jadi mungkin sebagai penutup, beliau ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan buat teman-teman terutama di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sampurasun. Saya Heri Kristoni, caleg dari Partai Hanura Provinsi di Dapil 14, menyampaikan salam hangat, salam sejahtera buat teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Garut. Sekali lagi mungkin saya mohon doa restunya, mudah-mudahan itikat baik saya, harapan saya untuk warga Garut bisa tercapai, dan ingin membuktikan kepada warga Garut sekalian bahwa apapun niat baik yang ingin saya sampaikan dan ingin saya lakukan di kota Garut, mudah-mudahan terbukti dan bisa amanah untuk teman-teman dan juga sahabat-sahabat di kota Garut. Sekali lagi salam sehat, salam sejahtera. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat sehat semua. Insya Allah di bulan depan saya akan hadir di kota Garut untuk bersilaturahmi dengan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian semua di kota Garut. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ya.